Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Bu Rizka. Mohon maaf ini ya Bu, sebelumnya saya itu mendapat tugas sebagai calon guru penggerak untuk melaksanakan supervisi tentang pembelajaran rekan sejawat di kelas. Apakah Bu Fitri bersedia untuk meluangkan waktu untuk saya masuk kelas mengikuti pembelajaran Bu Fitri? Baik, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya Bu. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas, saya ingin melaksanakan percakapan pra-observasi dulu. Dan nanti tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah untuk menentukan yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Fitri terapkan di pembelajaran nanti. Baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan adalah ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, kemudian unsur kebahasaan dari teks naratif, dan yang kedua menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks naratif. Kemudian area pengembangan apa ini yang hendak Ibu kembangkan di pembelajaran nanti? Baik, area pengembangan yang ingin saya capai adalah agar peserta didik dapat memperdalam pengetahuan tentang teks naratif itu sendiri dengan cara meningkatkan keterampilan berdiskusi. Kemudian strategi apa Bu yang akan Ibu terapkan di pembelajaran nanti? Strategi yang ingin saya sampaikan nanti yaitu dengan menggunakan metode kooperatif ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, siswa saya berikan stimulasi, kemudian tanya jawab, dan saya bagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Di situ siswa berdiskusi, saya berikan teks yang berbeda-beda per kelompok. Kemudian hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas. Dan mereka juga dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Baik Bu, terus nanti rencananya ini kapan Ibu melaksanakan pembelajaran? Untuk jadwalnya yaitu minggu depan di hari Kamis pada jam ke-3-4 Kelasnya? di kelas 10 pemasaran C. Kelas 10 pemasaran ya, berarti kita Bu Fitri ini akan mengembangkan untuk anak-anak ini bisa berkomunikasi di bahasa Inggris dengan lebih baik gitu ya, melalui kerja kelompok, kemudian tadi mengelompokkan siswa dan diskusi begitu ya Bu ya. Oke, kemudian untuk evaluasinya nanti rencananya Bu Fitri melaksanakan evaluasi yang bagaimana Bu? Baik, setelah siswa melaksanakan diskusi, presentasi, kemudian siswa kembali ke tempat duduk masing-masing, untuk saya berikan tes tulis secara individu. Tes tulisnya biasanya saya kirimkan lewat HP masing-masing siswa dalam bentuk PDF, seperti itu. Semoga apa yang Ibu rencanakan di pembelajaran nanti dapat berjalan dengan lancar. Kemudian Bu Fitri selamat untuk menyusun dan merencanakan baik RPP, kemudian bahan ajar dan LKPD mungkin nanti, dan semua yang dapat menunjang pembelajaran Bu Fitri. Nanti kita berkomunikasi lagi setelah observasi, kemudian nanti ada pra-observasi ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu Fitri. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you feeling today? I am fine. And you? Alhamdulillah, I'm good. Thank you. Okay. Class 10 BRC ya. Okay, who's absent today? Mas Kori. Yang nggak masuk hari ini siapa, Mas? Naila and Mona. Oke, Naila and Nona. Naila sick ya? Sakit ya Naila? And Nona? Easy. Oke. Jadi, today we are going to study about narrative. But before it, we will give you kesepakatan kelas ya. Kita buat kesepakatan kelas dulu. Jadi hari ini kalian akan saya bentuk menjadi kelompok-kelompok diskusi. Jadi harus mengikuti diskusi dengan tertib. Tidak boleh
jadi kata kerja yang pertama. Tuh. Itu kalimat selanjutnya ini to be. To be-nya itu langsung masuk ke apa sih subjek A, itu langsung ke kata kerjanya, kata kerja satu. Tuh. Terus apa? Kalau ini namanya past tense. Past tense. Past tense itu kayak kalimat masa lampau gitu lah. Yang lalu. Yang lalu betul. Itu Miss, yes, aku mau tanya. Ya. Jenis structures di teks ini. Oke, next tadi pengenalan teks, especially for verb. Jadi jenis structure yang for narrative and verb are orientation, display in the paragraph 1, and then communication, paragraph 2, and the last is resolution in the last paragraph. Usually there are moral value in the last paragraph. You understand? Okay, thank you. Okay, next group 5, please come forward to have presentation about the tortoise and the hare. Give applause for group 5. Come on, we are group 5. Now I will presentation about the tortoise and the hare. In a forest, there's a little tortoise and a hare. The hare was very proud of his deed. Often gossip about it. The tortoise and the other hand was loving steady. One day, the hare Okay, friend, stand up here. Stand up here, and your friend still there. Okay. Read the text, please. the tortoise and the other hand was slow and steady. One day, the hare challenged the tortoise to a race. The tortoise said to him, "Whether they saw that it's not about win the race, but how to run it."
kelompok. Di situ saya membagikan teks naratif yang berbeda-beda di setiap kelompok untuk mereka diskusikan, yaitu untuk menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan kebahasaan pada teks. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi produk. Jadi setelah mereka berdiskusi, nanti kemudian ada tugas membuat produk, yaitu dengan teks naratif. Itu saya memberikan gambar judul yang berbeda-beda untuk mereka, sehingga mereka nanti membuat teks yang berbeda-beda juga. Kemudian selama proses pembelajaran berlangsung, hal apa yang Anda hadapi atau kendala yang dihadapi oleh Fitri? Oh ya, untuk kendala mungkin lebih ke keragaman dalam satu kelompok. Jadi mungkin kedepannya lebih detail lagi bagaimana cara mengelompokkan siswa. Harus ada yang berkemampuan lebih dan berkemampuan kurang baru saja, sehingga terjadi apa namanya tutor sebaya gitu. Karena ada beberapa yang satu kelompok itu ternyata merasa kesulitan. Ternyata setelah saya lihat kemampuan bahasa Inggrisnya kurang semua dalam satu kelompok itu. Kemudian langkah apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi? Ya mungkin lebih detail lagi dalam memilih kelompok sesuai dengan kemampuan akademis siswa, juga sesuai dengan mungkin bisa lebih dianalisis gaya belajar mereka. Juga ada satu lagi, kemarin saya belum memasukkan pembelajaran berbasis IT. Ya mungkin kedepannya bisa. Saya sudah mempraktikannya di kelas lain untuk game edukasi berbasis IT, itu namanya Kahoot. Jadi kita membuka website kahoot.com, kemudian anak-anak bisa mengerjakan soal ataupun presentasi lewat HP mereka. Kemudian kapan ini rencananya Ibu akan menerapkan pembelajaran yang lebih baik, kemudian penerapan dari Kahoot tadi di kelas? Mungkin bisa minggu depan, insya Allah. Ya. Jadi ini Ibu sudah menyiapkan dan juga menyiapkan siswanya untuk Kahoot ini. Ya, karena setelah kita kan pertemuannya minggu kemarin ya, minggu ini saya merencanakan untuk kuis untuk saya ambil nilai ulangan hariannya. Jadi baru minggu depannya lagi baru untuk menyelenggarakan yang game edukasi. Karena saya di setiap kelas itu pertemuannya 1 minggu 1 kali. Baik Bu Fitri, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Saya tunggu informasinya jika Bu Fitri sudah melakukan pembelajaran yang lebih baik dengan basis IT, kemudian dengan pemetaan biaya belajar yang lebih baik dari